The war is over. The war is over. The war is over. Okay, you understand that? Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Gaza yang selama puluhan tahun dirundung konflik di tanah suci Gaza kini mulai menemukan cahaya harapan baru. Dan di tengah-tengah momen bersejarah itu, berdirilah sosok Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenakan setelan jas khasnya, berdiri tegak di podium konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Hari itu bukan hari biasa, itu adalah hari ketika dunia menyaksikan babak baru sejarah Timur Tengah dan nama Indonesia kembali menggema di forum internasional. Dalam suasana khidmat dan penuh harapan, Presiden Prabowo menyampaikan kabar luar biasa yang mengguncang diplomasi global, bahwa gencatan senjata telah resmi dimulai, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap dari wilayah Gaza, dan yang paling dinantikan, para sandera telah dibebaskan. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, ujar Prabowo dengan suara tegas namun bergetar oleh rasa haru. Segera pasukan Israel akan ditarik sesuai tahapan-tahapan. Sandara-sandara sudah dilepas. Suasana ruang konferensi seketika berubah menjadi gemuruh tepuk tangan. Para pemimpin dunia berdiri, memberi penghormatan atas langkah besar menuju perdamaian ini, langkah yang tak pernah benar-benar berhasil dicapai dalam beberapa dekade terakhir. Prabowo tak hanya datang sebagai tamu, tapi sebagai salah satu arsitek diplomasi perdamaian. Ia menegaskan bahwa Indonesia, bangsa besar dengan semangat kemanusiaan yang tak pernah padam, akan terus memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Memang, ini tekad kita sebagai bangsa. Puluhan tahun saya membela Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina dan rakyatnya. Kata-kata itu mengandung makna mendalam. Bagi Prabowo, perjuangan Palestina bukan sekadar isu politik, melainkan panggilan nurani, bagian dari amanat konstitusi Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Prabowo kemudian membeberkan peran nyata Indonesia selama konflik berkecamuk. Tak hanya sekedar ucapan dukungan, Indonesia telah mengirim kapal bantuan kemanusiaan, pesawat Hercules serta ribuan ton beras dan logistik ke Gaza. Dunia menyaksikan bagaimana bendera merah putih berkibar di tengah reruntuhan menjadi simbol harapan dan solidaritas bagi rakyat Palestina. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali, tutur Prabowo. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Dan kini, komitmen itu mencapai puncaknya. Palestina akhirnya diambang kemerdekaan penuh. Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani di KTT Gaza 2025 ini menjadi pondasi bagi pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan diakui secara internasional. Di balik layar, pertemuan di Sharm el-Sheikh dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan tentu saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam forum yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Donald Trump tiba-tiba menoleh ke arah kanan, ke arah tempat duduk Presiden Prabowo Subianto, lalu berkata dengan suara lantang, "Terima kasih banyak, bersama kita di sini ada Presiden Prabowo, seorang pria yang sangat luar biasa dari Indonesia." Ruangan sontak dipenuhi tepuk tangan. Trump kemudian menambahkan sambil menatap Prabowo dengan senyum lebar, "Mr. President, great job, kerja bagus." Keduanya berdiri, berjalan saling mendekat dan berjabat tangan erat di hadapan para pemimpin dunia. Sebuah momen simbolis. Tangan dua pemimpin dunia bersatu untuk perdamaian. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Bagi banyak pengamat internasional, itulah simbol akhir dari Perang Gaza. Masih di podium, Donald Trump kemudian berkata dalam pidato penutupnya,
dengan nada yang mencerminkan rasa lega sekaligus kebanggaan. This war has ended. Perang ini telah berakhir. Dunia berhutang kepada para pemimpin yang berani, termasuk Presiden Prabowo dari Indonesia yang berdiri untuk perdamaian. The war is over. War is over. The war is over. Okay, you understand that? Kata-kata itu menggema di haula konferensi dan segera menjadi tajuk utama media dunia keesokan harinya. Perang Gaza berakhir. Indonesia berperan penting di balik perdamaian. Begitu kira-kira headline yang menghiasi halaman depan surat kabar global keesokan harinya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi lebih jauh ketika negara-negara mediator, Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir menanyakan kesediaan Indonesia untuk membantu menjaga stabilitas kawasan. Jawabannya hanya satu, kami siap. Pasukan perdamaian Indonesia akan dikirim ke wilayah perbatasan untuk memastikan transisi berjalan aman dan tertib. Bukan sebagai penjajah, tapi sebagai penjaga perdamaian, sesuai amanat PBB dan nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan langkah tenang, Prabowo menutup keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025. Ia baru saja pulang dari Mesir, namun semangatnya tak tampak lelah, seolah api perjuangan di dadanya terus menyala. Ini bukan kemenangan pribadi, bukan kemenangan negara tertentu, ini kemenangan kemanusiaan, ini kemenangan bagi seluruh dunia. Di balik tutur lembut itu tersirat pesan besar bahwa Indonesia kini bukan sekedar penonton dalam geopolitik global, tapi pemain utama yang membawa solusi dan perdamaian. Puluhan tahun rakyat Palestina menantikan hari ini. Anak-anak yang dulu tumbuh di bawah dentuman bom kini bisa sekolah dengan damai. Keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini mulai membangun kembali rumah mereka. Dan dunia, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, melihat perdamaian nyata di tanah suci Gaza. Seorang pemimpin Arab bahkan meneteskan air mata dan berbisik pelan ke arah Prabowo. Indonesia tidak hanya mengirim bantuan, tapi mengirim harapan. KTT Gaza 2025 di Sharm el-Sheikh bukanlah sekedar pertemuan diplomatik. Ia adalah titik balik sejarah dunia. Di sanalah, di bawah langit Mesir, nama Prabowo Subianto tercatat sebagai salah satu tokoh yang membawa akhir dari perang yang panjang menelan ribuan nyawa tak berdosa. Dan dunia, kini tahu bahwa Indonesia, negeri yang menjunjung tinggi kemanusiaan, mampu menjadi penjaga perdamaian global. Donald Trump menutup sesi dengan kata-kata yang menggema hingga kini. This war has ended. The world is grateful. Thank you, Indonesia. Dan dengan itu, Perang Gaza pun resmi berakhir. Bersama langkah Prabowo, dunia akhirnya bisa berkata, selamat datang Palestina merdeka. The war is over. War is over. The war is over. Okay, you understand that? Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in.